Jadi zaman sekarang sudah ada smartphone, sudah ada mungkin grup call segala macam ya, yang mungkin berbasis mungkin ya kayak WhatsApp segala macam ya. Cuman kenapa kok masih ada radio gitu ya, ada komunikasi? Selamat datang di podcast Warteg ACS Group, Warung Teknologi ACS Group bersama saya Angel Ginting. Hari ini kita mau ngobrolin terkait dengan Motorola Solutions, salah satu pionir dalam teknologi komunikasi yang terus berinovasi, yang terus berkembang. Nah, hari ini ada produk-produk terbaru dari Motorola Solutions dan saya juga mau tahu nih gimana sih produk-produk terbarunya itu dapat ningkatin cara kita berkomunikasi. Bersama saya hari ini Mas Ramdan. Hai. Halo, ya selamat siang. Halo. Angel. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi juga kali ya Mas. Tergantung sobat IT nontonnya kapan gitu ya. Oke, Mas boleh mungkin dikenalin dulu dong. Namanya siapa? Mungkin di Motorola Solutions ini sebagai apa? Halo, saya Ramdan Adli Pitra. Saya Product Sales Specialist di tim channel bisnis di PT Motorola Solutions Indonesia. Oke, thank you loh Mas Ramdan udah mau kesini main-main ke Warteg ACS. Dan hari ini kita mau ngomongin terkait dengan Motorola Solutions gitu. Tapi sebentar, saya tanya dulu kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masa nggak nanyain saya balik? Oh, bagaimana kabarnya? Mau banget ditanyain ya. Saya juga baik. Oke, Mas. Ya. Kalau ngomongin terkait dengan Motorola gitu ya. Okay. Kalau saya flashback ke waktu saya umur berapa ya? Mungkin SMP SMA gitu ya. Saya tuh taunya Motorola tuh dari smartphone gitu. Mungkin ada yang dilipat-lipat mungkin. Oh ya, Razer. Iya, itu. Nah, kalau dulu kan lebih ke smartphone ya. Kalau sekarang tuh Motorola Solutions itu apa sih Mas? Mungkin boleh dikenalin? Oke, sebenarnya mungkin kalau dibilang mobile phone untuk Motorola mungkin identik ya. Karena dulu mungkin karena terkenal dengan Razer. Cuma kalau kita run ke belakang untuk historinya sebenarnya ini Motorola dulu tahun 71 dia mungkin menciptakan mobile phone seluler ya pertama di dunia. Mungkin kalau pernah dengar namanya Dynatec. Kemudian tahun 91 akhirnya dia meluncurkan mobile phone yang berbasis GSM pertama juga. Dan dari sanalah akhirnya terus improvisasi, kemudian inovasi. Dan mungkin yang masyarakat lebih mengenal mungkin dengan mobile phone-nya ya. Betul. Razer ya yang berlipat mungkin terkenal. Kemudian karena persaingan bisnis dan sebagainya macam bermunculan ada BlackBerry, ada Apple dan sebagainya. Kemudian akhirnya kalau dibilang tahun 2008 ke 2009 akhirnya bisnisnya dipisah. Jadi ada dua. Motorola Mobility yang khusus menangani ponsel. Ada juga Motorola Solution. Nah, hari ini kita mau bahas ya. Benar sekali. Lebih ke arah teknologi komunikasi. Akhirnya karena mungkin persaingan tadi yang tidak mungkin ya kurang beruntung buat Motorola, akhirnya Motorola Mobility akhirnya dijual. Jual ya. Akhirnya Motorola fokus ke Motorola Solution hingga saat ini. Nah, di sinilah akhirnya kalau dilihat sebenarnya Motorola Solution udah mulai benar-benar beralih bisnisnya. Dari yang dulu mungkin hanya ke mobile phone, sekarang fokus ke teknologi public safety ya. Jadi dia lebih inovasi ke teknologi yang untuk public safety. Oke, berarti kalau sekarang itu lebih ke bisnis penyedia ya Mas? Bisnis penyedia, untuk peralatan safety sama tadi ada security-nya? Yes, benar. Jadi karena sesuai dengan natif kita adalah solving for safer. Jadi di sini Motorola core bisnisnya lebih ke arah radio communication, kemudian ada video surveillance dan access control, dan yang terakhir adalah software. Lebih ke arah bagaimana dia berinovasi untuk public safety. Siap. Tadi kan ada ngomongin terkait dengan radio gitu kan. Zaman sekarang Mas, ya ampun, udah canggih banget gitu kan. Kemana-mana udah bawa HP. Kadang-kadang gak bawa dompet gak apa-apa ya kan. Tapi kalau gak bawa HP tuh kayak pusing banget gitu. Why masih pakai radio? Kenapa masih pakai radio gitu? Iya, ini juga mungkin pertanyaan yang mungkin banyak saya dapetin ya, Angel ya. Jadi zaman sekarang sudah ada smartphone, sudah ada mungkin grup call segala macam ya. Yang mungkin berbasis mungkin ya kayak WhatsApp segala macam ya. Cuman kenapa kok masih ada radio gitu ya, ada komunikasi. Mungkin dari saya dulu mungkin masih sekolah 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, ya sudah ada radio sebenarnya. Sudah ada. Sampai sekarang pun ketika saya sekarang 2024, masih ada ya radio komunikasi gitu ya. Jadi sebenarnya ada dua hal yang tidak bisa digantikan oleh smartphone. Apa tuh? Yang pertama adalah instan komunikasi. Yang kedua adalah broadcast. Jadi dengan gampangnya kalau saya pegang radio ya,
saya hanya menekan tombol push to talk, saya akan bisa menginformasikan suatu momen atau suatu informasi secara cepat dan broadcast ke semuanya. Secara simple itu. Betul sih. Ya. Sedangkan kalau di HP tadi mungkin broadcastnya lebih ke broadcast message kali ya Mas? Mungkin lebih ke message, kemudian juga kalau misalkan katakanlah kita bicara ke group call, itu pun kalau misalkan yang pegang handphonenya ya buka, kemudian dia accept. Join. Ya, benar. Sedangkan kalau radio komunikasi, ya mau dia tidak accept pun dia akan mendengar ada siaran informasi yang diucapkan dari lawan kita, ya dari seorang, informasi itu akan instan, secara cepat, instan, berbroadcast. Itu yang tidak bisa diganti oleh smartphone. Benar sih Mas. Instant communication tadi sama ada broadcast. Oke, jadi ini yang di mejanya Mas Ramdan nih ada apa aja nih? Atau sebutannya apa? Oke. Jadi tadi saya sudah sempat mention bahwa Motorola Solutions sekarang fokus ke teknologi public safety ya. Dan ini adalah bagian dari produk Motorola yang core bisnisnya ke critical communication, yaitu radio. Di mana radio pun kita ada 2 tipe. Dalam artian secara medianya ya. Ada yang menggunakan RF, radio frekuensi. Dan ini adalah menggunakan internet broadband. Internet broadband. Ya, jadi kalau bicara gimana tuh Mas, coba? Oke. Jadi kalau bicara radio komunikasi, mungkin familiar sama yang namanya frekuensi UHF VHF. Oke. Itu ada izinnya ya, penggunaannya ya. Ini hanya menggunakan internet data. Jadi Angel bisa menggunakan radio komunikasi ini yang di dalamnya ada SIM card. Atau bisa menggunakan WiFi. Oke. Jadi ini udah benar-benar sudah upgrade teknologi, jadi sudah tidak mengandalkan lagi frekuensi VHF atau UHF selama ini ya kita gunakan dengan izin ya dari Kominfo. Sekarang ini sudah menggunakan media internet broadband. Dan kami menyebutnya Motorola sebagai Wave PTX. Wave PTX. Yes, Wave PTX. Ini adalah brand dari Motorola untuk tipe radio yang menggunakan internet broadband. Jadi ada tipenya, ada yang handheld ya, portable. Ada yang tipenya mobile atau mungkin orang-orang menyebutnya rig ya, radio rig yang bisa digunakan mungkin di command center atau mungkin juga di kendaraan ya. Ini kan menyebutnya mobile radio. Ini pun sama, menggunakan SIM card dan juga menggunakan bisa WiFi. Jadi sudah bertransformasi. Iya, ternyata sebenarnya kalau dari segi dari segi kita bilangnya, dari segi badinya ya, badannya tuh memang lebih rugged juga sih ya Mas, kalau dari segi badinya lebih rugged daripada handphone, dan tapi di dalamnya gak mau kalah. Udah pakai internet, ada SIM-nya juga gitu. Benar. Ya. Jadi gini, sebenarnya Motorola mendesain ini seperti bentuknya persis radio ya, kayak radio, cuma saja mungkin media kalau melihat di sini ada tulisan LTE. Ya. Jadi kalau bisa di sini kan di sana tulisan LTE ya. Kalau radio biasa menggunakan UHF atau VHF, Nah di sini menggunakan LTE dan juga bisa menggunakan WiFi. Jadi kalau dilihat dari desainnya, kita punya 2 tipe kalau yang portable. Ada yang tipe kalau kita sebut namanya TLK 100 yang ini. TLK 100. Dan juga yang terbaru kita baru launching ini adalah TLK 110. Nah, jadi ini adalah bagian dari Wave PTX Solution dari Motorola. Saya penasaran Mas, itu kan tadi ada TLK 100, ada TLK 110. Iya. Nah, dan ini TLK 150. 150 juga, ketinggalan. Nah, key feature-nya apa aja Mas? Atau mungkin fitur-fitur menarik yang ada di ketiga Wave PTX ini apa? Jadi kalau dilihat dari secara desain untuk yang pertama Motorola launching ya, kira-kira sekitar 4-5 tahun lalu, ini ada TLK 100 ya. Di sini yang mungkin saya perlu enhance adalah, yang pertama adalah kita ini simple ya, sesimpelnya kita menggunakan kayak radio biasa ya. Di sini ada channel, bisa lihat sini ada channel. Kemudian juga di sini bisa kita lihat ada nama channelnya ya. Dan juga kita bisa lihat juga di sini, ini namanya hidden display ya. Dan ketika kita menggunakan ini juga sama halnya dengan radio pada umumnya, ada tombol push to talk. Sesimpel kayak saya bilang tadi, instan komunikasi, Dan yang mungkin perlu saya utilize lagi adalah di sini TLK 110 ya. Dimana buat pengguna radio khususnya mungkin familiar dengan istilahnya ada emergency button. Ada emergency button di sini. Kemudian ada layar juga yang akan menampilkan informasi channel ya. Dan ini perlu diketahui
kami membenamkan ingress protection untuk tipe ini itu IP68 ya. Jadi ini pun sudah mendapat military standard ya, di mana barang ini rugged ya. Dan juga untuk ini udah waterproof dan dustproof untuk tipe yang terbaru ini. Dan juga kalau lihat dari secara desain, kami mendesain persis benar seperti radio, bukan seperti handphone. Jadi kita memperuntukkan mendesain ini diperuntukkan ya buat para worker atau para user yang benar-benar biasa menggunakan radio komunikasi mungkin sebelumnya, tombol push to talk simpel di sini. Dan juga kalau bisa lihat dari desain juga ini ada fitur yang mungkin harus saya sebutkan di podcast ini. Yang pertama adalah adanya fitur noise cancellation. Ya. Kemudian ada juga fitur namanya man down. Jadi kalau Angel pernah dengar istilahnya man down ini, kalau radio ini akan terjatuh ya, misalkan dalam kondisi angle position angle-nya 40 derajat, otomatis radio akan mengirim alert ke pengguna radio lain. Dia tanpa harus menekan tombol ini, katakanlah posisi jatuh seperti ini, itu akan mengirimkan alert. Otomatis. Wow. Jadi ini kami menyebutnya kita meningkatkan keselamatan. Ya, public safety tadi ada rated juga. Jadi ini buat pengguna terutama ya untuk para pekerja yang bekerja di risk area ya, yang sangat berisiko dan segala macam. Dan juga ini cocok di kayak mining, oil and gas juga, karena ini sudah mendapatkan military standard ya. Udah tahan air juga gitu ya. Dan juga dia ada fitur tadi man down, ada fitur juga lone worker ya. Jadi lone worker ini adalah fitur yang kalau mungkin kita bilang untuk area risk berbahaya ya. Ini kita ada menekan secara periodik tombol tersebut bahwa menginformasikan bahwa oke, kita masih ada. Secara periodik masih ada. Jika tidak, kita tekan tombol ini, radio akan mengirimkan secara otomatis alert ke semua radio atau grup dalam satu grup. Baru menandakan rekan saya dalam bahaya. Bisa jadi dia hilang, bisa jadi dia jatuh atau misalnya kenapa gitu ya. Mas penasaran deh untuk tadi bagian man down ya kalau nggak salah, yang kalau misalnya dia jatuh di berapa derajat, dia akan mengirimkan alert. Berarti teman-temannya itu tahu siapa yang jatuh, apakah ada nanti tulisan channelnya atau ya benar. Bahwa nanti di sini akan muncul bahwa Ramdan mengirimkan alert. Nah, gitu. alertnya berupa di man down dari radio sama Ramdan seperti itu. Ya. Udah ada noise cancellationnya tadi kan. Ada juga bagian man down-nya atau lone worker tadi ya. Tapi penasaran Mas, kalau misalnya saya lihat kan beberapa brand lain ya, itu kan juga punya solusi yang sama. Itu mungkin namanya nggak Wave PTX ya. Apa sih benefit yang dikasih Motorola Solutions untuk Wave PTX-nya? Atau mungkin tadi Mas Ramdan mau nambahin dulu fitur-fitur menarik dari TLK 150 juga boleh. Sebenarnya kalau saya tambah sekilas ya buat TLK 150. Boleh. Jadi ini mungkin kalau buat pengguna radio yang umumnya menggunakan RIG ya, yang saat ini mungkin menggunakan antena untuk yang VHF, tipe ini juga punya kelebihan bahwa dengan menggunakan hanya SIM card ya, dia sudah bisa berkomunikasi instan dengan rekan satu timnya ya, satu grup sama WebPTX, dan juga nanti mungkin akan saya sebutkan bisa berkomunikasi dengan pengguna radio menggunakan frekuensi UHF. Dan ini juga kelebihannya dari sisi desain, dia dirancang lebih minimalis ya, cocok untuk di vehicle ya, kendaraan. Jadi ya itu mungkin kelebihannya ya. Sip. Thank you Mas Ramdan. Mungkin ada lagi benefit-benefit yang mau ditambahin nggak? Mungkin nanti akan saya tambahkan sambil kita coba lagi ya ke depan-depannya ada apa lagi ya. Mas, tapi saya penasaran deh, aplikasi apa aja sih yang bisa di-download di Play Store dan untuk Android kali ya, karena saya kan pengguna Android. Kira-kira ada nggak sih aplikasi yang bisa di-download? Mungkin ini saya harus sampaikan juga ya. Kalau tadi kita bicara WebPTX Motorola sebagai suatu bentuknya radio portable-nya, handheld. Dan juga ada tipenya yang radio RIG yang mobile. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang perlu saya mention, bahwa kita bisa menggunakan instant komunikasi di mobile phone, termasuk mobile phone-nya Angel. Karena kita punya namanya WebPTX Mobile Apps. Saya mau coba deh, boleh nggak? Boleh silakan. Atau Mas Ramdan mau ngejelasin lagi dulu baru coba atau gimana? Boleh coba Mbak Angel, mungkin ada handphonenya bisa di-install. Coba sebentar saya kita dulu cek. ya. Coba. Nah, namanya tadi apa Mas?
Bisa dicari di Play Store. Play Store ya, di sana ada nama Wave PTX Asia. Oh ini mah benefit tambahan lagi Mas, ini Iya. belum selesai benefitnya Mas. Oke, Wave Di sana ada PTX. Asia, silakan di-download. Mm-mm. Oke, dan saya akan coba bantu dari sini. Nah ini kelebihan lagi Mbak. Jadi Apa kalau lagi? saya bilang Wave PTX Motorola itu sesimpel kita kayak mengaktifkan suatu radio tanpa perlunya kabel koneksi buat memprogram. Oke. As long as dia connect sama internet, saya bisa buka portalnya untuk mengaktifkan radio, termasuk yang akan saya kasih ke Angel. Oh, Itu dari mobile phone saya. berarti ini saya Saya tinggal buka browser. jadi HP saya tetap di saya aja nih. Ya, silakan di-download Mbak. Sudah di-download. Oke, udah di-download. Oke. Apalagi nih Mas, Saya nextnya? akan aktifkan. Oke. Silakan masuk subscription-nya Mbak ya. Saya masukkan ke Mbak. Coba ini aku download. Oke. Aku masukkan dulu. Kodenya ya Mas, dimasukin ya? Ya. 15 Mm-mm. 411 Mm-mm. 30. 30. Oke. Oke. Nanti kalau sudah di sana ada muncul. Oke, saya create talk group buat Mbak Angel ya. Oke. Saya create. Oke, saya create satu talk group. Ini Channel. saya nggak usah ngasih handphone saya Mas. Nggak usah. Unik jaga ya? dia connect sama internet aja. Ya. Oke. Karena saya bisa kendalikan dari, saya bisa atur pengaturan talk grupnya hanya dengan membuka browser. Bisa itu dari laptop atau dari mobile phone saya. Nice. Sesimpel itu. As simple as that. Oke. Oke, saya Sudah juga. aktif Mm-mm. dengan nama talk grupnya ACS1. ACS1 sebentar. Yang ini? Oke. Ya, benar sekali. Oke, nah Ya. terus ini gimana nih Mas? Nah, instan komunikasi jadi bisa dilakukan dari handphonenya Angel juga ya. Itu berarti menggunakan mobile phone, kalau kita menyebutnya BYOD ya. Ya. BYOD device ya. Nah, ini sekarang saya pakai TLK 110 di sini, oke. Saya akan sama menggunakan juga channel 1 ya di sini ya. Channel 1, oke. ACS1 namanya, bener kan? Betul. Oke. Sekarang kalau boleh dicoba ya, Mbak Angel bisa push to talk dari Aku sana. berarti pencet yang ini ya. Tekan tengahnya. Coba. Wait, sebentar. Pasang koneksi internet ya. Pasang koneksi internet. Tunggu bentar ya. Oke, halo. Halo, halo. Sekali. Halo. Belum kepencet Mas. Mohon maaf, Oke, belum nggak apa-apa. kepencet. Karena pertama kali menggunakan ya. Iya, jadi kayak oke, Nggak apa-apa, coba it's okay. lagi, Coba mungkin lagi Mbak Angel bisa tunjukkan ke oke. hadirin sini. Ya. Coba kita Di saat sini Angel baru saja menginstal aplikasi Motorola Solution yang namanya Wave PTX ya. Yes. Yang bisa digunakan di mobile phone, di mana di sana ada tombol push to talk, di mana push to talknya itu ada di layar. Jadi ketika saat bicara Angel bisa tekan dan tahan. Ya. betul. Kalau menggunakan device itu tombolnya ada di samping, jadi cukup tekan tombol seperti ini. Cek 1 2 3, saya akan bicara menggunakan TLK 100. Masuk ke sini ya. Ini Oke, masuk ke device. udah ready? Ya, C1. Iya, Mbak coba pilih ya. channel 1, AC1. Channel 1, oke. Oke. Sip. Halo. Suaranya kenceng banget ya. Ya. Luar biasa. Dan saya, coba lagi. Mbak Dari Angel, Mas ya. ya, bisa dinyalakan dari speakernya yang paling ke bawah. nih. Ya. Dah. Ya. Cek 1 2 3. Saya Ramdan berbicara dari TLK 100. Wih, keren. Berarti kalau itu saya bisa dari HP juga gitu Bisa, ya. Jadi coba lagi ya. ya. Bentar Mas, coba lagi. Halo, ini Angel. Jadi main-main nih. Oke, Ya. gimana Mas? Jadi poin yang akan saya sampaikan adalah Motorola coba menghilangkan barrier, penghalang ya, antara perangkat radio ya, di mana di sini adalah radio Wave PTX ya, dengan pengguna mobile phone. Ya. Saya bilang adalah BYOD ya, karena itu bisa jalan di Android dan juga kalau saya mention ini pun bisa jalan di iOS. Jadi sama halnya dengan yang Angel gunakan di Android, sama dia sama. Nice. Jadi antara pengguna device ini ataupun saya bicara dari sini itu sama halnya. Sama halnya saya bicara dari radio dan juga akan muncul di BYOD-nya Angel. Ya. Ya. Nah, Cek 1 2 3. Sih?
Aduh, saya Kita pusing deh nih. menghubungkan semuanya. Semuanya diambil ya. Semuanya kita hubungkan ya. Dari HP. Ya, karena dari, sebenarnya kalau dibilang teknologi telekomunikasi, yang saya bilang tadi, kembali ke tahun 71 ketika Motorola pertama menciptakan telepon seluler pertama di dunia ya. Ya, akhirnya mungkin namanya di Dynatec, kemudian tahun 91 dia menciptakan juga untuk yang GSM. Jadi bukan hal sulit bagi Motorola untuk mengembangkan teknologi telekomunikasi di sini. Yes, apalagi pasti radio sih. komunikasi. Gitu ya. Oke. Ya. Nextnya ada apa lagi nih Mas yang menarik Mas? Kira-kira saya penasaran sih kalau misalnya mau coba Wave PTX-nya langsung. Kira-kira bisa nggak? Saya mau Oke, coba. jadi atau gimana? ada tambahan lagi mungkin dari sisi Wave PTX ada di mobile ya, Angel ya. Oke. Jadi untuk yang di mobile phone seperti yang saya gunakan sekarang di sini ya, ini saya menggunakan berbasis iOS ya. Mungkin sama Angel juga menggunakan Android ya. Tambahannya untuk fitur yang di sini itu nanti kita bisa gunakan namanya text message juga. Ya. Bisa SMS-an? Bisa SMS-an, dia ada satu aplikasi, bisa mengirimkan picture, gambar, dan juga bisa live streaming. Dan ini semua ada dalam satu aplikasi khusus untuk yang WebPTX yang digunakan untuk mobile phone. Oh, Ya, tambahannya yang membedakan WebPTX ada di dalam perangkatnya TLK10, TLK100 ataupun TLK10 tambahannya. Jadi peruntukannya gini, kalau ini mungkin yang orang sesimpel ketika dia hanya butuh komunikasi. Komunikasi cepat, instan, dia gunakan ini, perangkat ini. Ya. Cuma kalau mungkin untuk yang top level mungkin membutuhkan, saya sepertinya tidak mau pegang dua, saya pegang mobile phone, sudah pegang radio, tapi saya ingin tetap berkomunikasi dengan tim saya. Maka dia bisa menggunakan WebPTX mobile apps. Luar biasa. Ya, seperti itu. Mas menarik banget sih Mas. Ada saya sampai speechless loh, nggak bisa berkata-kata. Oke. Nanti deh saya coba lagi ya abis podcast ini. Saya penasaran kalau misalnya mau SMS-an, mau kirimin multimedia message atau kayak gimana. Siap. Oke, nextnya ada apa lagi Mas yang menarik kira-kira? Oke, jadi sebenarnya ada lagi fitur yang mungkin membedakan ya tadi ya, mungkin dengan brand lain tentang radio komunikasi menggunakan internet broadband, yaitu kita bisa melakukan interoperability. Interoperability. Ya. Oke, apa tuh Jadi Mas? di mana kalau kita bicara radio HT atau radio komunikasi, sebelum ada ini mungkin kita familiar dengan radio komunikasi yang berbasis frekuensi ya, RF, yaitu VHF dan UHF. Nah, ini pun saya perlu mention di sini, Motorola punya interoperability di mana radio komunikasi menggunakan internet broadband isu tetap bisa berkomunikasi dengan existing radio, di mana yang masih menggunakan UHF VHF. Nah, contohnya seperti ini nih, Angel. Di sini saya membawa salah satu produk Motorola di mana di sini dia menggunakan UHF ya. Nih, frekuensi UHF nih. Ini ada izin frekuensi tentu saja ya. Dan ini perlu saya mention bahwa ini pun bisa tetap instan komunikasi dengan WebPTX. Aduh. Gimana? Ya, langsung aja deh Mas, gimana tuh? Oke, mungkin Angel bisa dari handphone, ya mungkin bisa push to talk, instan komunikasi. Kalau kesini tadi udah biasa ya, karena biasa. sama-sama internet broadband. Ini coba menggunakan frekuensi UHF. Sama yang masih frekuensi radio ya, HT lama lah ya. Frekuensi radio HT ini. Coba saya ngomong deh. Halo, tes 1 2 3. Dan saya pun dari mungkin pengguna bisa menggunakan juga dari sini ya. Tes 1 2 3. Saya Ramdan berbicara dari Radio R7 UHF. Masuk Mas. Aduh, gak ngerti lagi deh Mas. Karena sudah bilang kan di awal bahwa Motorola sebenarnya dulu awalnya dia main radio komunikasi ya, mungkin berbasis frekuensi VHF dan UHF, kemudian baru muncul yang internet broadband-nya. Ya, jadi saya pengen mention seperti itu. Interoperability. Interoperability artinya semuanya mau dari yang lama, HT lama atau WebPTX atau bahkan komunikasi dengan handphone tuh bisa gitu ya. Yes, benar sekali. Luar biasa. Aduh, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa Mas. Oke, tadi kan itu Masnya yang bawa ya. Nah, saya kan anak event Mas. Biasanya kan di event-event itu kita suka pakai HT juga ya. Tapi mohon maaf nih Mas, kayaknya kalau saya tuh punyanya yang lama deh, yang masih tadi UHF gitu ya. Dan tapi kayaknya bukan Motorola punya. Coba saya tanya dulu ya sama tim saya mau challenge apakah bisa atau enggak gitu. Boleh mungkin. Nah,
Tapi mohon maaf, ini bukan Motorola punya. Mungkin Gak next apa-apa. time It's boleh okay, Mas it's okay. kalau misalnya mau di sponsor gitu ya, Yeah. dikasih Wave PTX ya buat kita event gitu. Coba Nah, boleh saya lihat. nih Mas, Oke. gimana tuh? Itu sih biasanya saya pakai itu ya. Bisa nggak di kira-kira? Oke, ini tipe Komunikasinya. radionya analog ya, Angel ya. Ini analog dan brandnya yang Motorola. Oke, saya coba. Ya, ini mungkin kan? Ya, jadi kita Masa? bisa. Kita coba, oke? Oke, coba. Kita coba ya. Perlu Nah, di sini diapain lagi tuh? saya akan coba set untuk bisa berkomunikasi dengan Wave PTX. Wave Oke. PTX, oke. Saya akan coba samakan dulu talk grupnya. Saya akan mengkonfigur ini hanya menggunakan mobile phone saya. Berarti semuanya bisa dari Ya, bisa dari laptop, bisa dari satu genggaman aja ya Yes. Mas. Nice. Hanya buka Chrome atau Edge, tinggal buka. Saya akan kontrol talk grupnya karena ini analog cuma satu channel. Oke, dia pakai UHF 465 MHz. Oke. Sebenarnya banyak beri saya waktu 1 menit buat mengkonfigur. Gak apa-apa. Kita akan buktikan bahwa kita bisa berkomunikasi dengan existing radio meskipun itu analog ya. Ya. Dan ini non brand Motorola. Aduh It's ketahuan okay. deh. Gak apa-apa No kan abis ini worries. kan saya mau dikasih yang dari Motorola kan Mas. Pasti. Iyalah biar Oke. mana-mana event tuh baunya Motorola punya gitu. Masa udah podcast Oke, bareng sip. gak bawa Motorola gitu kan. Oke. Wih. Oke. Sekarang Oh, itu masih yang sama tadi. PTX ya. Mm-mm. Ini ke radio masuk. Oke. Sebentar, saya aktifin. Berapa detik lagi dia akan sinkron. Karena perlu saya sampaikan, kenapa bisa terjadi interoperability? Karena Motorola punya namanya WRG. WRG itu apa Mas? Jadi ini adalah Wave Radio Gateway, di mana di dalamnya ada ya semacam software yang menggunakan algoritma bagaimana mengkonversi dari voice, kemudian dari ekosistemnya internet broadband, kemudian masuk ke dalam ekosistemnya radio RF dan vice versa sebaliknya. Nice. Oke, dan Udah. Cepet ya. kita oke. Bahkan video ini gak ada di cut loh udah selesai. Jadi ini saya karena saya cuma perlu tahu aja satu frekuensi ini dan talk grupnya, dan kami punya modulnya juga ya. Dan ini pure saya informasikan ini Angel pakai radio analog. Kalau ini saya pakai digital. Ini digital ini. Oke, kira-kira Oke, bisa nggak? sekarang Kita coba. Kita coba dari web PTX-nya Motorola ya. Di sini ada web PTX. Saya pakai channel 1. Ini radionya yang non Motorola. Saya coba tes. Mungkin bisa di yang Angel Silent dulu. Oke. Oke, sebentar. Oke, udah. Tes 1 2 3. Saya Ramdan berbicara dari TLK 100 Wave PTX Motorola. Nice. Coba sebaliknya. Tes 1 2 3. Saya Ramdan berbicara dari radio analog non Motorola. Aduh. Dan saya pengen Angel juga coba dari mobile phone Angel, bisa juga? di mana sudah menggunakan Wave PTX mobile apps di Android, dan Angel coba push stop dari sana, apakah akan muncul di radio non Motorola analog di mana itu menggunakan aplikasi dan algoritmanya Motorola PTX ya. Oke, saya coba ya. Tes 1 2 3. Saya Angel berbicara dari Wave PTX Asia. Wow, keren. Masih masuk. Wow. Wah. Karena ya kalau Nice. bicara sama radio RF, sebenarnya dua radio ini sama fungsinya ya, sama-sama menggunakan frekuensi radio sama. Cuma bedanya kalau ini kan Motorola ya, di mana kami menggunakan tipe yang digital ya. Dan ini tipe yang saya nggak tahu tahun berapa keluarnya, dan non Motorola, dan ini pure analog. Analog radio. Oke, saya kembalikan lagi lah ya. Oke. Berarti ya intinya kita udah nyatakan bahwa semuanya bisa gitu. Jadi kalau Ya. misalnya masih ada yang nanya, bisa gak sih diintegrasiin sama solusi yang udah ada? Bisa. Bisa. lah. Jadi inti gini, poinnya adalah existing radio yang digunakan oleh customer atau mungkin oleh end user ya, itu tetap masih bisa digunakan ketika sekalipun dia menggunakan Motorola WPTX ya, baik itu yang devices seperti ini, TLK series, ataupun menggunakan WPTX mobile apps. Ya. Itu inti poin yang saya sampaikan, bahwa tetap bisa digunakan
existing radionya. Jadi bukan berarti harus menghilangkan radio lamanya gitu ya. Yeah. Karena kita bisa kasih solusi untuk interoperability seperti itu, baik analog radio ataupun digital radio. Oke, waduh. Saya sampai bingung Mas mau tanya apa lagi Mas. Oh, tapi Mas kalau pembelian starter pack-nya, kalau saya beli pertama kali, itu tuh dapat apa aja sih Mas? Oke, kalau bicara devices-nya ya, kalau bicara devices-nya jelas ada namanya handheld itu sendiri ya. Kita nyebutnya handheld ya. Yang mana tuh? Radio sendiri portable. Kemudian di sini ada dapat include bateri ya. Ada baterinya juga di sini. Kemudian juga include namanya charger. Ya, charger like charger handphone. Tipenya ada berbeda ya di antara kedua ini. Pertama kalau tipe yang TLK 110 ini menggunakan untuk USB Type C. Ya. Kemudian kalau yang untuk yang tipe TLK 100 ini menggunakan USB, ini pakai yang micro USB untuk casannya, chargernya. Kemudian sudah melakukan holster juga. Jadi ini holster ini adalah mungkin bahasanya untuk yang belt ya, buat di belt ya. Kemudian juga setelah itu untuk baterai ini sudah include ya di dalamnya, sama hal dengan ini. Nah kalau untuk TLK 150 ini menggunakan ada 3 antena ya. Jadi ada antena buat Wi-Fi, ada antena buat 4G LTE-nya, sama ada antena buat GPS. Karena perlu diketahui ini WebPTX solution dari Motorola itu sudah built-in dengan GPS. Kita bisa lihat posisi personil kita, tim kita lagi di mana. Ya. Kami berusaha meningkatkan keselamatan. Increase safety for public safety. Yes, ya. public safety tadi ya. Yeah. Oke, ini kan banyak ya Mas, Wave PTX ya. Ada nggak sih salah satu mungkin aplikasi atau mungkin website atau mungkin apapun itu atau tools untuk monitoring semua Wave PTX yang kita punya? Oh, ada. Ada juga. Ada juga. Namanya? Kami menyebutnya namanya Wave PTX Dispatcher. Oke, Wave PTX Dispatcher. Bentukannya kayak gimana? Mungkin boleh kita sama-sama belajar bareng? Boleh. Oke. Saya akan tunjukkan. Oke. Jadi ada apa aja nih Mas dari dispatch-nya Motorola? Ya, jadi ini adalah tampilan dari Wave PTX Dispatcher. Ya, kita bisa melihat di sini adalah location tadi ya. Karena di sini sudah ada GPS built-in dan kita bisa melihat posisi perangkat device-nya ada di mana. Nah, ini sekarang kita lagi berada di ACS ya, ACS Office. Ya. Bener ya? Jalannya posisinya ya. Yes. Jadi saya bisa pantau posisinya juga di mana untuk perangkat-perangkatnya Wave PTX Motorola. Oke. Dan di sini juga bisa kelihatan bahwa kita bisa juga melihat hasil pembicaraan kita tadi. Karena semua pembicaraan tadi dia terekam. Ya. Jadi ada namanya audio recording. Jadi kita bisa melihat di sini ada fitur tersebut ya. Kemudian juga di sini kita bisa melihat bahwa dari tampilan Wave PTX ini kita bisa request video ya, live streaming dari sini. Lihat bisa request masuk ke Wave PTX mobile apps. Kemudian di sini nanti ada notifikasi bahwa ada request gitu ya. Request untuk live streaming. Dan di sini bisa lihat pantau. Ya, nice. Dari monitor tersebut. Jadi sebenarnya ini Wave PTX Dispatcher ini dia fungsinya sangat banyak sekali ya. Ini adalah fitur-fitur yang sangat cocok digunakan di command center, di control room untuk memantau posisi dari pengguna device dari saya di sini gitu, Angel. Yeah. Wah, nice. Kalau misalnya mau tahu fitur-fitur lebih lanjutnya, kita tunggu ya. Kalau misalnya ada mau tertarik, tanya ke ACS gitu. Oke, nice. Masih banyak lagi, cuma nanti kita ulik-ulik lebih dalam lagi bareng-bareng bersama dengan tim ACS. Tapi Mas, kalau industrinya apa aja sih yang cocok untuk penggunaan Wave PTX ini? Oke, jadi kalau bicara vertikal industrinya ya, dari sisi segmen marketnya, ini kita bisa digunakan juga untuk pertama industri manufaktur. Ya, misalkan dari untuk si manufacturing itu biasanya ada butuh koordinasi instan antara dari line produksi, warehouse, kemudian bagian quality ya kan, kemudian bagian logistik. Nah, itu bisa menggunakan Wave PTX dari Motorola Solution. Kemudian juga dari industri untuk industri hospitality. Nah, di sini kan ada kita bicara hospitality berarti ada hotel dan juga ada apartemen. Di mana saya yakin radio itu adalah device yang wajib digunakan juga di perhotelan. Ya. Karena mereka butuh koordinasi instan ya antara mungkin housekeeping, concierge, front office, ya kan, mungkin bagian kitchen dan juga mungkin engineering
dan juga IT untuk koordinasi. Dan juga kalau kita bisa bicara lebih luas lagi, yang pasti segmennya adalah industri untuk yang transportasi dan logistik. Ya, di sini kalau kita bisa gunakan tipe yang mobile ini, kita bisa pantau untuk pengiriman posisi truknya lagi di mana, dan tetap instant komunikasi bisa dilakukan. Karena bicara web PTX dengan internet broadband itu covernya sangat luas. As long as didapat internet connection, baik itu SIM card atau WiFi, instant komunikasi tetap bisa berlangsung. Dan juga mungkin kalau saya tambahkan, karena kita punya tipe yang mungkin dibilang IP68 dan waterproof dan dustproof, kita bisa gunakan juga ini untuk industri semacam kayak oil and gas and mining. Mungkin segmennya lebih ke arah mungkin buat di office gitu Mbak. Jadi ada retail, kemudian juga ada manufacturing, hospitality, transportasi logistik dan sebagainya. Nice. Oke, terakhir Mas, mungkin boleh sekalian closing statement nggak buat sobat IT yang lagi nonton? Oke, sobat IT dimanapun kalian berada. Jadi ini saya kasih summary untuk tipe ini. Jadi untuk Motorola Solution kita punya produk radio komunikasi yang menggunakan internet broadband ya. Dimana instant komunikasi tetap bisa berlangsung ya dengan hanya menggunakan internet broadband. Tidak ada perlunya izin frekuensi ya, karena ini pure menggunakan bisa WiFi ataupun SIM card. Oke. Jadi instant komunikasi tetap bisa berlangsung, dan juga baik itu pengguna radio yang existing yang menggunakan analog sekalipun ataupun menggunakan radio digital, baik itu bikin Motorola atau non Motorola, tetap bisa berkomunikasi dengan web PTX Motorola. Karena kita Motorola punya web radio gateway, jadi kita tetap menghilangkan penghalang ya antara radio yang menggunakan ekosistemnya radio RF ya, baik itu VHF UHF, dengan radio yang menggunakan ekosistemnya internet broadband. Semoga bisa memberikan insight. Pastinya sangat memberikan insight sih Mas. Terima kasih banyak Mas Ramdan udah pengen main ke Warteg ACS, udah jelasin banyak hal juga terkait dengan Motorola Solutions. Jadi itu tadi obrolan saya bersama dengan Mas Ramdan terkait dengan Motorola Solutions. Banyak banget yang kita bicarain, dari fitur-fitur menariknya, keunggulannya seperti apa, sampai ke industri mana aja sih yang bisa ataupun yang tepat menggunakan Wave PTX ini. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung di drop aja di kolom komentar. Dan selalu ikuti perkembangan teknologi bersama dengan ACS Group dengan cara follow dan juga subscribe ke acsgroup.co.id. So see you on the next podcast. Bye!